Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi azwajihi dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanil anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin. Suma hadrati khususan hadrati sultanil awliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Suma ila hadrati Syaikhul Imam al-Faqih al-Muhaddis Muqyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi at-Dimashqi. Suma ila hadrati Syekhina Mukhtar Syafa'al Abdul Ghaffar al-Balaghi wa Syekhina Abdul Syekhina Nasiruddin Qadir Syekhina Mabruk Muhammad Syekhina Mustafa Bisri wa Syekhina Mudakir, Syekhina Abdul Majid, Syekhina Syukur Syekh Qasim. Wa Syekhina Mabuk, Syekhina Nasiruddin Qadir, Syekhina Imam. Wa ila jami' masyayikhina min ahli silsilah tariqatil qadiriyah wa nasabadiyah wa khususan hadrat Syekhina Muslih Abdul Al-Maruqi wa Syekhina Abdul Akhir Sulaiman Al-Jitani rahimahullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtara anna takbiratul ikhrami la tumattu wa la tumattu bal yaquluha mutridatan musri'atan ila akhirih. Masih bab takbiratul ikhram dalam kitab saya Shahifah 34 bab takbiratul ikhram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam dan ketahuilah annal madhaba sesungguhnya madhab as-sahihah yang benar, yang sahih, al-mukhtara yang terpilih, iku anna takbiratul ikhrami bahwa sesungguhnya takbiratul ikhram Allahu Akbar itulah tumatu tidak dipanjangkan wala tumattu dan tidak di mata tubi dilakukan, dilemeskan, dilantunkan. Bal yaquluha bali akan tetapi ngucap sapa wong atau mengucapkan sapa wong ing takbir takbiratul ihram mutrijatan kare lancar, berjalan lancar, maksudnya terus tidak patah-patah, musri'atan tur cepat, tidak terlalu cepat, maksudnya ya cepat itu dalam arti sekedar itu, tidak boleh digawe-gawe. Wakilah dan diucapkan, wakilah itu menurut pendapat lain, tumatu dipanjangkan. Wassawabu adapun pendapat yang benar itu al-awalu adalah yang awal, yaitu tidak boleh dipanjangkan tadi.
Wa amma baqit takbirati, adapun takbir-takbir yang lain, bagi takbir maksudnya takbir-takbir yang selain takbiratul ihram, ini namanya takbir intiqal. Fal madhabus sahihu, adapun madhab yang sahih adalah al mukhtar yang terpilih iku istihbabu maddiha, sunatnya memanjangkan takbir ila ayyasila, hingga sampai menyambung ila rukni kepada rukun alladzi ba'daha, yang sesudahnya takbir, sesudah rukun berikutnya. Terus pendapat lagi wakila dan pendapat la tumaddu, tidak dipanjangkan takbir tadi. Tapi kalau madda, adapun andaikan atau umpama memanjangkan ma terhadap bacaan, la yumaddu yang mesti tidak dipanjangkan, au taroka atau meninggalkan sapa wong madama terhadap memanjangkan bacaan, yumaddu yang mestinya dipanjangkan, lam tabtul maka tidak batal opo sholatnya orang, lakin batadhu akan tetapi putus baginya apa al-fadilatu, keutamaan. Jadi begini, masih berkenaan tentang takbiratul ihram. Di atas keterangan kemarin menerangkan bahwa tidak sah melafadzkan takbiratul ihram dengan bahasa daerah, bahasa ajam. Ini disarankan, tidak boleh bagi orang yang memang mampu mengucapkan bahasa Arab. Adapun bagi orang yang tidak mampu, boleh baginya. Dan orang yang tidak mampu ini meskipun boleh membaca takbir dengan bahasa ajam, tapi diwajibkan baginya untuk tetap belajar akan bahasa Arab. Itu. Jika dia malas atau beralasan macam-macam dalam belajarnya, maka sholatnya tetap gak sah, meskipun dengan alasan tidak mampu bahasa Arab. Tidak mampunya karena memang malas belajar, padahal waktu ada, sehat juga, segala kemungkinan untuk belajar itu bisa. Yang ngajarin juga ada, waktunya ada, dia juga sehat, tapi kok nggak belajar, sampai untuk baca takbir untuk Allah Akbar saja nggak mampu, nggak bisa. Nah tentu orang yang begini ini tetap nggak sah sholat, nggak sah. Ya tetap kan belajar. Terus ya, kali ini berikutnya, ketahuilah bahwa madhab yang sahih yang terpilih bahwa takbiratul ihram itu tidak dibaca panjang, maksudnya ya apa adanya itu aja, itu loh. Allahu Akbar. Kalau ditilik dari ilmu tajwid, Allahu itu kan matnya mat sila, mat tobi'i kelasnya, mat asri. Allah itu dua ketukan aja, satu harokat, dua ketukan. Allahu Akbar. Nah, itu kalau ditilik dari ilmu tajwidnya, maka ya segitu-gitu aja.
Dan wala tumaqqatu, dan tidak boleh dilemes-lemeskan. Enggak tahu lah bagaimana cara lemes atau di lembrek nih. Ya, terkesan melantung. Nah, jadi bacanya ya tetap sejajar itu, senadanya pas. Allahu Akbar. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam ketika membaca takbiratul ihram itu pula dimulainya niat sholat. Makanya kadang-kala orang kalau sholat sebelumnya tidak siap-siap atau disiat ini, karena niat sholat itu ada yang takyin, beberapa kalimat yang ditakyin. Artinya kalau sholatnya fardu harus disebut kefarduannya, fardunya itu harus ada. Kemudian menyebut sholat apa yang dilakukan, ada niat bersengaja, kemudian menyebut fardunya, karena selain sholat fardu kan ada sholat lain, sholat sunat, sholat mutlak, jadi menyebut fardu itu wajib di situ. Kemudian menentukan sholat fardu kan tidak zuhur tok, atau ada asar, ada maghrib, atau sebutkan. Kalau memang zuhur sebutkan zuhur. Berarti andaikan dilafatkan, berarti kan usolli fardhot zuhri. Jadi mengucapkan fardhot, menyebut fardhot, zuhri, fardhot dan zuhri itu wajib. Namanya takyin. Nah, cara mengucap di dalam hati itu selama kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi pas Allahu Akbar ini pas sedeng baru kanggo niat iku. Nah, ya. Tidak boleh mendahulukan lalu meninggalkan menyegerakan takbir. Itu kemudian tidak boleh, atau mendahulukan takbir baru niat. Jadi nggak boleh, harus pas. Jadi kan niat ketika takbiratul ihram. Makanya fikih memang ya rada repot. Artinya gini, takbir itu rukun satu, niat juga rukun. Jadi dalam dua rukun itu satu saat, satu waktu yang sama. Mana? Jadi ini niat apa? Rukunnya sholat apa pertama? Niat, terus takbiratul ihram. Kan dua rukun ini. Tapi cara pelaksanaannya satu saat, satu waktu yang sama. Niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi orang yang mampu, dan seterusnya. Itu kan rukunnya sholat. Nah, di sini begitu ya. Bahwa menurut mazhab yang sahih yang terpilih, bahwa baca takbiratul ihram itu tidak dibaca panjang, tidak dipanjangkan, dan tidak dilagu-lagukan. Kadang-kadang ada yang macam-macam bacanya. Ada yang sampai suara terputus. Allahu Akbar. Nah, kayak menghayati betul, padahal itu salah. Ya. Jadi ya sekedarnya itu, apa adanya, nggak bisa dibikin-bikin. Allahu Akbar. Jadi di saat ngucap itu hati kita berkata, saya sengaja melakukan sholat duhur, sholat fardu duhur. Kalau mulai 4 rakaat, madhep kiblat, jadi imam itu belakang nggak apa-apa. Itu disebut belakang, kemudian nggak masalah. Tapi yang penting itu tadi, menyengaja melakukan sholat fardu, disebut fardunya apa? Ya. Kalau yang dilaksanakan sholat sunat, pokoknya niat sholat sunat, mau nyebut silahkan sholat sunat hajat atau sholat tahajud atau sholat apa, terserah. Ada? Ya, itu. Terus cara bacanya begitu. Ya. Tidak boleh dipisah antara Allah dan Akbar. Biasanya Allahu Akbar sesuai tajwid. Tidak boleh dipanjangkan terlalu panjang. Apalagi
menyalahi tajwid seperti Allahu Akbar. Nah, itu menyalahi tajwid sudah. Ada pendapat boleh dipanjangkan Allahu Akbar. Maksudnya panjang itu dipanjangkan yang itu, maksudnya yang panjang itu melebihi dari kadarnya. Benar? Kadar panjang mat tabi'i, mat silah itu kan ya dua ketukan atau dua harokat. Satu alif itu dua harokat. Satu alif dua harokat. Berarti kan dua ketukan. Allahu Akbar. Jadi ada yang mengatakan boleh dipanjangkan. Cuma di sini ditegaskan lagi oleh Mbah Yai waswabu al-awal. Sedangkan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, adalah tidak boleh dipanjangkan. Nah, sekarang gini, di dalam sholat itu kan ada beberapa takbir. Ada beberapa takbir. Setiap kali kita mau pindah rukun ke rukun berikutnya selalu disela-sela dengan takbir. Nah, untuk takbir selain takbiratul ihram, ya, ini menurut madzhab yang sahih lagi, nah, maka disunatkan dibaca panjang sampai menyambung pada rukun yang dituju. Ini loh. Caranya begini, umpamanya. Setelah berdiri, ya, setelah baca rukun atau baca surat, ya, baca Fatihah terus surat terus hendak ruku, ya, kan diselat dengan takbir Allahu Akbar. Umpama gerakannya kok kuala mergo tuwek, wong imamnya tua bisa. Nah, itu akan terjadi Allahnya itu panjang. Allahu Akbar. Bahkan itu disunatkan untuk baca panjang sampai ketemu pada rukun berikutnya, yaitu ruku. Jadi pas ruku pluk, nah itu baru selesai, kata. Dan itu boleh dan malah dianjurkan. Supaya ini alasannya agar di sela-sela antara rukun dan rukun berikutnya tidak sepi dari zikir. Itu maksudnya. Umpama gini ya. Nek maca takbire mau cepat Allahu Akbar, tapi gerakannya belum sampai kepada rukun berikutnya. Kan berarti masih ada waktu kosong atau gerakan yang kosong tanpa zikir. Nah, ini yang tentu tidak disarankan. Disarankan Bapak yang mau hendaknya baca panjang nggak apa-apa. Apalagi ketika ya, ini contoh ya, sering kali itu ketika dari duduk awal atau dari duduk lah, dari tahiyat rukun awal mau berdiri itu jaraknya gerakannya kan agak panjang. Dari duduk mau berdiri itu kan panjang. Dari tahiyat awal lah katakan begitu. Itu bisa kan panjang tuh gerakannya. Maka bacaannya juga tentu panjang. Allahu Akbar, baru berdiri tegak, sendakap lagi. Bisa dibayangkan, andaikan seorang imam membaca takbir saat seperti itu pendek, gitu, pendek, maka juga makmum juga bakal banyak terkecoh, gitu, terkecoh. Mau berdiri itu baca Allahu Akbar, lagi mau berdiri. Ya, gerakannya belum nyampe ke rukun berikutnya, takbirnya sudah selesai. Nah, itu yang bahaya. Makanya kode lah. Jadi imam terutama ya, baca takbir itu ya ada nada, tapi nada sing bisa menunjukkan oh ini ketika mau berdiri lagi, oh ini mau duduk. Contoh begini. Sudah sampai kepada rakaat yang kedua, ya dah. Setelah sujud yang kedua, kan tentu duduk dong, duduk untuk tahiyat awal. Nah,
kode bahasa takbirnya tentu ya agak menyesuaikan. Gitu. Bar sujud terus harap tahiyat awal kan Allahu Akbar. Ya gitu aja. Tapi nek bacanya itu panjang, nanti makmumnya terkecoh, dikirain mau berdiri. Gitu. Nah, jadi boleh membaca panjang bacaan takbir selain takbiratul ihram. Bahkan dianjurkan agar antara perpindahan rukun dari rukun ke satu ke rukun berikutnya tidak sepi dari dzikir. Nah, jadi dipas nih Allahu Akbar ruku, baru ruku terus iktidal kan sami Allahu liman hamidah berdiri. Ya, jangan ucapannya cepat tapi gerakannya lambat. Akhirnya ada gerakan yang tidak uman, tidak bagian zikir. Itu yang perlu dihindari. Ya. Andaikan umpamanya ya, kalau madda la yumaddu, kalau toh membaca panjang huruf yang mesti tidak dibaca panjang, atau sebaliknya tidak membaca panjang sesuatu yang memang dibaca panjang, gitu. Maka lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholat, tidak sampai membatalkan sholat, akan tetapi tidak mendapatkan fadilah. Sekali lagi, madhab itu tadi untuk takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram. Diingat-ingat ya. Kalau takbiratul ihram wis harga mati gue, tidak boleh. Harus sesuai koridor. Itu. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau takbir yang lain namanya takbiratul intiqal. Itu disebut takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir untuk menandai perpindahan rukun ke rukun berikutnya. Maka disebut intiqal. Intiqal ki ngulah ngalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna mahalal maddi. Nah ini perhatikan. Wa'lam dan ketahuilah anna mahalal maddi, bahwa sesungguhnya tempat bacaan panjang iku ba'dal lami, sesudah huruf lam, minallahi, dari lafaz Allah. Wala yumaddu, dan tidak dipanjangkan, fi ghairihi, selain, di dalam selain lam. Apa Allah ya, jadi wala yumaddu, dan tidak dibaca panjang apa kalimat Allah itu. Fi ghairihi, di dalam selain lam. Itu ikut ya. Allahu Akbar. Sing dipoco panjang adalah lam. Lam setelah lam toh. Lamnya kan loro itu. Allah, lafaz Allah itu lamnya kan dua. Jadi yang dipanjangkan adalah lam yang kedua itu. Allahu Akbar. Itu mengenai baca panjang atau pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi ini ada sebuah pasal. Was sunnatu, utawi sunnate, yang dimaksud sunat iku ayyajhara, yento membaca keras sapa al imamu imam bitakbiratil ikhrami, kelawan bacaan takbiratul ikhrami, wa ghairi halan liyane takbiratul ihram, liyasma'ahu, supaya ngrungu ing imam sapa al makmum, wa yasirwan maca siri, maca lirih, ya, membaca rendah, suara rendah, sapa al makmum biha kelawan takbiratul ihram, bikai suyusmu, sekirane ngrungokake sapa
makmum nafsahu ing awak dhewe makmum. Saiki ngene permasalahannya. Fa in jahara mongko lamun maca banter sapa al makmum au asarra utawa maca lirih dengan suara rendah sapa al imam ya apa ngono carane lam tafsud mongko ora rusak apa salatuhu salate makmum. Perhatikan. Pasal ini menerangkan tentang sunnatnya membaca suara keras bagi imam pada saat takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram dengan suara keras disunatkan untuk imam. Dan takbir-takbir yang lain imam harus keras bacanya agar makmum dapat mendengarkannya, karena dia sholatnya diikuti orang banyak. Kalau imamnya bacanya lirih, bacanya suara rendah, dikhawatirkan nanti kalau makmum di belakang nggak dengar. Terus sementara disunatkan pula untuk makmum agar membaca dengan suara lirih, suara rendah, baca takbirnya. Ojo kok nungkuli malah nyanyi imamnya biasa Allahu Akbar, dia saking semangat Allahu Akbar nggak gurih banter. Enggak boleh ya, maksudnya bukannya nggak membatalkan, cuma kan nggak oleh kesunatan. Yang penting Allahu Akbar makmum, yang penting bisa terdengar olehnya sendiri. Setidaknya diri sendiri bisa mendengarkan. Nggak perlu dengan suara keras. Beda kalau takbir imam harus keras agar didengar makmum. Nah, sekarang permasalahannya begini. Fa in jaharul makmum au asarul imam. Bagaimana kalau makmum bacanya suara keras, sedangkan imamnya bacanya lirih, ya apa ngono ki? Ya ora apa-apa. Maksudnya meninggalkan kesunatan, tidak sampai membatalkan salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhrus bisa. Mongko hendaknya bersemangat gitu. Atau ya yakhrus itu ya benar semangat, harisun. Ala takhsis takbiri taskhihit takbir, terhadap taskhihnya takbir, kebenaran takbir. Nek maca takbir bener-bener kudu di taskhih betul. Wala yamudda maqora kena ndawakake sapa wong fi ghairi maudhihi ing dalem liyane panggonane dawa. Fa in mutamun kalamun dawa'ake sapa wong al hamzah ing hamzah minallahi saking lafaz Allah. Allah ana dibaca panjang. Aw asba'a utawa maca isba'. Isba' iku fathal ba'i ing fathai ba. Allahu akbar. Ba iku diwaca buar. Min akbar saking lafaz akbar. Bikai surat lawan sekiranya dadi apa lafaz mutakbir ala lafzi akbar ing atase lafaz akbar. Nek ngono ya apa lam tasyik jawabane. Lam tasyik mangko ora sah apa salate wa. Jadi bae diwaca panjang. Allah. Enggak boleh. Apa maneh? Allahu Akbar. Juga enggak boleh. Nah. Jadi Mbak No iku lafaz sing setiap hari didengar. Mungkin bagi orang yang setiap hari mengucapkan ya no problem, enggak ada masalah. Tapi bagi orang yang mungkin lagi belajar
Menurut ya coba kekok-kekok ya. Padahal hari-hari didengarkan Allahu Akbar, pasnya begitu. Anak semua itu Allahu Akbar. Ada lagi yang baca Allahu Akbar, paknya tiba-tiba. Dua-duanya lam tasihhu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Ya, ini tentu ya sebagai dasar kita, dalil kita. Jangan lalu dipotong tengah jalan. Wah, sholat itu ribet, rasa ya wis rasa sholat. Ini mah repot nih. Faslun utawi iki ana fasal iklan ngerti sira anna sholata ing sak temene salat allati as-salat wa iya kang utawi alati iku rakaatani rong rakaat yusra'u mengkoden yusra'u bisa kelaku atau berjalan biha di dalam salat iku apa ikhda asyarata 11 apane takbiratan takbirate. Maksudnya ini, ketahuilah bahwa jika sholat itu ada 2 rakaat, maka akan berlaku di dalamnya takbir sejumlah 11 takbir. Nek rakaat rong rakaat pasti takbirnya ono 11. Dihitung aja, nggak percaya. Walati adapun utawi salat iya kang utat alati iku salah rakaatin telu pira-pira rakaat ada pas sabu asyaratat mongko iku pitu asyarata ya mongko iku pitu apane takbiratan takbire pitulas orang pitu itulas apane takbiratan takbir. Kalau sholat itu 3 rakaat, maka pasti takbirnya ada 17 takbir. Ya takbir intikal, takbir kabul barang kuwi. Wallati hiya 4 rakaatin, sedangkan jika sholat itu ada 4 rakaat, iku isnatani wa isruna takbiratan. Maka ada 22 takbir. Ya, kalau 2 rakaat takbirnya ada 11. Kalau 3 rakaat takbirnya ada 17. Kalau 4 rakaat takbirnya pasti ada 22. Ya, fa inna fi kulli rakaatin, karena sesungguhnya di dalam setiap rakaat khamsa takbiratun ada 5 takbiran. 5 takbir. Liruku'i untuk rukuk wa arba'an dan 4 rakaat 4 takbir lis sajdataini untuk dua kali sujud. Jadi untuk rukuk saja itu ada 5 takbir ya. Terus dari rukuk ke sujud 2 kali sujud itu ada 4 rukuk, ada 4 takbir. Terus waraf imin huma, kemudian bangun dari rukuk dari sujud 2 itu juga ya terdapat 4 takbir. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kedua Allahu Akbar sujud lagi 4 rakaat, 3 takbir sujud lagi, kemudian Allahu Akbar, entah itu mau duduk atau mau berdiri, kan takbir lagi. Jadi dalam sekitar 2 sujud saja itu sudah terdapat 4 kali takbir. Itu maksudnya. Wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama dengan disertai niat. Itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain disebut takbir intiqal. Wa takbirul qiyam, takbiratul qiyam dan
takbir untuk berdiri. Minat tasyahudil awali, dari tahiyat awal. Ya. Takbir untuk berdiri dari tahiyat awal. Habis tahiyat awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus Allahu Akbar. Ojo panjang nggak apa-apa. Nek keterangan dulu mau. Ya ta? Pokoknya selain takbiratul ihram boleh ojo panjang. Ora sah kakean penilaian. Wah, iku imam irung pati ngerti iku. Kalau tajwid kuwi. Mosok Allah diwaca sak panjang iki ngorek. Kayane ngoreksi tapi malah salah. Nek ndelok keterangan iki kan boleh toh. Diwaca panjang ora apa-apa, iku istilah takbir inti dikolek takbiratul ihram ka oleh. Suma alam mengkawarti mengucapkan surah ana jami'ah hadhi takbirati, sesungguhnya semua takbir ini iku kabeh sunatun sunat. Maksudnya takbir inti kon mau kabeh hukumnya sunat. Jenenge sunat kan? Lau taraka lamun ninggal sapa wong ing sunat, ing takbir mau amdan kali sengaja au sahwan atau lupa, la tabtul mongko ora batal apa salat la tabtulu mongko ora batal apa salate ora batal. Wala tajrumu lan ora dosa sapa man alaihi yang atasnya ninggal mau takbir. Wala yajudu lan ora usah sujud sapa man li sahwi krana lali. Dadi umpama kok ora takbir utawa maca takbire diwaca panjang atau pendek utawa ya ora takbir indikal. Ya enggak usah sujud sahwi, ya ora usah. Enggak dianjurkan sujud sahwi, ya enggak. Ya tetap sah salatnya. Ngono. Engko sunat. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Ya ta? Laki-laki takbiratul ihram itu sudah termasuk rukun harga mati, enggak boleh ditinggal, juga kaifiahnya seperti tadi. Piye nek ngono, fa innaha mongko sak temene takbiratul ihram ikulan latan aqidu ora dadi sah. Apa salatu salat illa biha kecoba kelawan takbiratul ihram. Bila khilafin kelawan tanpa perbedaan. Menurut ulama semua sama. Ya. Jadi salat tanpa takbiratul ihram enggak sah. Wes. Tapi nek salat takbir liyane enggak apa-apa, silakan. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala iku a'lamu luwih ngerteni. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Babu ma utawi iki iku bab nerangake barang utawa ucapan donga boleh. Yaquluhu kang ngucap sapa wong ing ma ba'da takbiratul ihram sa'use maca takbiratul ihram. Ini bab menerangkan doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Iklam ketahuilah annahu sesungguhnya bahwa qad ja'at sungguh telah sampai fihi di dalam ma yang dibaca itu akhadisun beberapa hadis opo akhadisu piro-piro hadis kasirotun kan akeh. Ya tadi karena terapi apa majmu'uha kumpule terkumpulnya hadis ayakula itu yang tong ucap sapa wong iku ayakula yang tong ucap sapa pikir wa qad ja'at fihi ahadisun katsiratun yaqtadi majmu'uha ayakula yang mengucap sapa wong Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Jadi ning kene redaksinya enggak ada ini wajah itu enggak ada.
Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi fa'taraftu bidanbi faghfirli dunubi jami'an la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'atiha la yasrifu sayyi'atiha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Iki panjang lah doa iftitah jenenge. Panjang nih. Ya kayak sing dapal sing ngarepno. Jadi iki ketahuilah bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang menerangkan tentang doa yang harus dibaca, yang bukan harus, yang dibaca sesudah takbiratul ihram itu banyak hadis-hadisnya, ya banyak. Cuma di sini untuk secara global aja, majmu'uha dan baca ini. Kalau ini dibaca berarti hampir semua hadis yang menerangkan itu sudah ada di sini. Yaitu seperti yang kita baca itu. Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini enggak ada ininya di sini. Langsung wajjahtu wajhiya. Wajjahtu itu artinya aku hadapkan mukaku, wajhi, lihat ini mukaku ini, lilladzi kepada zat Tuhan Fatara yang telah menciptakan as-samawati langit-langit wal arda dan bumi. Hanifan musliman kari condong dengan agama Islam. Musliman itu muslim. Wa ma ana minal musyrikin dan kami tidaklah termasuk golongan orang-orang musyrik. Dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah milik Allah Rabbil Alamin. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Nah ini ungkapannya wong ikhlas di sini. Wa bidzalika umirtu. Yang demikian itu karena aku diperintah. Yang demikian itu aku diperintah. Mulai dari mana bidzalika? Pengungkapan ini tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah sebuah ungkapan bahwa sholatku, ibadahku, uripku, matiku semuanya milik Allah. Diungkapkan begitu karena apa? Karena yang begitu itu diperintah. Wa ana minal muslimin, dan kami adalah golongan orang-orang muslim. Jadi intinya setelah baca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, redaksinya seperti yang di atas tadi. Ya wis diwaca dhewe. Cuma di sini panjang lafadznya, redaksinya. Doa iftitahnya yang kita hafal itu sepertelona. Iki Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dan seterusnya. Ya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong. Berarti ana redaksi lain lagi. Bentuk apa? Doa iftitah mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan kami antara kami dan dosa-dosa kami, kesalahan kami. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau
jauhkan jarak antara timur dan barat. Tunggu ngono. Allahumma ba'idni baini wa baina khotoya. Khotoya ya itu. Ya Allah, jauhkan aku, ya, jauhkan aku antara kesalahan-kesalahanku. Sebagaimana engkau jauhkan antara jarak timur dan barat. Allahumma ya Allah, nakini min khotoya ya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih bersih dari kotoran atau dari leket. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini kayak dungane wong mati kan. Ya Allah, basuhlah aku atau bersihkanlah aku dari segala kesalahanku dengan air salju. Ya maknanya ya air, ya salju, ya salju, air es. Wal ma'i dan ma, wal barad dan ya enek sing ngarani baradun itu kan banyu sing adem. Banyu adem ya salju gitu. Salju kan ya adem. Salju, air, barad. Ternyata telu kata itu sebetulnya berkenaan dengan air. Jadi maksudnya ya air. Cuma nek salju ini kan nek neng kene kan air sing membeku. Es juga air membeku. Tapi nek ma itu banyu biasa. Wal barad itu biasa diartikan embun. Banyu es gak bisa. Jadi ndungone ngono, ya Allah, semoga engkau basuhkan aku dari segala kesalahanku dengan air yang seger, air yang dingin, yang menyegarkan. Faqulu hadza mongko ta iskaben mengkono maqala, dadi mak sing ning bab mau iku al-madhkuru kang wis ditutur iku sabitun wis tetep, iku sabitun perkara sing wis tetep bisahih dalam hadis sahih an Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fil babil ahadits ukhra minha hadis Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi wa alam sahab al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa mawdaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana wa mawdaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana wa mawdaya wasi'al. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.